Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang kinci yitang wa hutang wa loke sang wacarang jayeta punyapeko sapampitang na catu bagameti abiwadana uju kate suseyo. Abiwadana silesa nicang Buddha pacayino Cataru Dhamma wadanti ayu wano sukang palang. Yoca wasa satang jiwe dusilo asamahito ekahang jiwitang seyo silawantasa jayino ti. Dalam dunia ini, pengorbanan dan persembahan apapun yang dilakukan oleh seseorang selama 100 tahun untuk memperoleh pahala dari perbuatannya itu, semuanya tidak berharga seperempat bagian pun daripada penghormatan yang diberikan kepada orang yang hidupnya lurus. Ia yang selalu menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, kelak akan memperoleh 4 hal, yaitu umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi memiliki kelakuan buruk dan tidak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, pagi hari ini kita semua punya kesempatan yang baik untuk belajar Dhamma, untuk mengetahui ajaran Sang Buddha yang lebih banyak dan lebih mendalam. Tentu hal ini sangat dibutuhkan buat kehidupan kita, karena ajaran Sang Buddha itu bisa memberikan pengetahuan, pengertian, pandangan, prinsip hidup buat kita. Kita membutuhkan hal itu karena kehidupan kita ini tidak bisa berjalan begitu saja, asal hidup begitu saja. Tetapi bagaimana kita bisa membuat hidup ini menjadi bermanfaat, berguna buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, juga buat sekeliling kita, buat masyarakat. Kita tidak bisa hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, tetapi juga buat orang lain yang ada di sekitar kita. Tentu hal itu akan membuat kita merasa hidup ini bermanfaat, berarti. Bukan sekedar hidup asal menjalani hidup begitu saja, tetapi kita ini bisa menggunakan hidup
untuk ya, yang berguna, bermanfaat buat kehidupan kita. Banyak orang kadang-kadang hanya memikirkan dirinya sendiri, sekedar menjalani hidup, asal hidup, makan cukup, istirahat cukup, kebutuhan hidup cukup, tapi dia tidak memberikan arti apa-apa buat hidupnya. Jadi sayang waktunya yang ada dalam hidup kita itu tidak digunakan untuk hal-hal yang berarti, berguna buat dirinya sendiri. Akan beda kalau orang itu misalnya bekerja keras, kemudian belajar, ataupun juga dia melakukan kegiatan-kegiatan yang semua itu bisa membuat hidupnya itu ada isinya. Bukan hanya sekedar makan dan tidur, tapi ada isinya, ada yang dikerjakan dalam hidup ini, sehingga kita itu tidak menyia-nyiakan waktu. Waktunya berlalu terus-menerus, tapi kita tidak melakukan apa yang bermanfaat buat hidup kita. Sayang, waktunya habis, kita sudah tua, tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang berguna. Karena sudah lanjut usia, biasanya juga sudah males untuk melakukan hal-hal yang berguna. Sebenarnya mumpung masih muda, itu banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat buat dirinya, keluarganya, orang tuanya, dan lain-lain. Itu orang yang bisa memanfaatkan, menggunakan hidup supaya hidup itu bisa berarti dan bisa membuat kepuasan dalam hidup ini. Kalau orang tidak seperti itu, hidupnya tidak pernah merasakan puas, tidak pernah merasa bahagia, karena dia hanya memikirkan dirinya dia sendiri. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan, manfaat yang berarti buat dirinya dan juga buat banyak orang. Ya Bapak Ibu, Saudara sekalian, tadi sudah dibacakan syair dari kitab suci kita, itu kitab suci Dhammapada. Kita semua perlu tahu bahwa kitab suci kita itu namanya Tripitaka, Tipitaka, 3 kelompok atau 3 keranjang. Nah, 3 kelompok itu ada kitab kelompok Vinaya, peraturan biku-biku, Sutta itu khotbahnya Sang Buddha, dan Abhidhamma itu adalah dhamma yang tinggi. Itu adalah kitab suci kita, kitab suci agama Buddha, namanya Tripitaka atau Tipitaka. Dari kitab-kitab khotbah Sang Buddha, Sutta, Pitaka itu yang banyak jumlahnya itu, salah satunya adalah kitab suci Dhammapada, dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga kita bisa membaca isi dari kitab suci Dhammapada itu. Bahkan seringkali dijadikan perlombaan baca kitab suci Dhammapada yang dilakukan. Tadi sudah berusaha dilakukan, sebenarnya sudah bagus. Saya perhatikan di sini tanda bacanya sudah diikuti, panjang pendek sudah diikuti. Jadi tinggal dilatih lagi yang lebih bersemangat. Cuman tadi kok enggak mau pakai mic ya. Kalau pakai mic lebih bagus, mungkin lebih didengar panjang pendeknya. Tapi kalau enggak pakai mic jadinya yang dengar yang di depan aja, yang belakang-belakang mungkin tidak dengar. Nah itu kitab suci kita, itu kitab suci Dhammapada. Bisa Bapak Ibu baca sebagai khotbah-khotbah Sang Buddha. Itu semua diucapkan oleh Sang Buddha sendiri. Ada 423 syair yang semuanya diucapkan oleh Sang Buddha sendiri.
Dan itu semua sebenarnya bisa menjadi bahasan dhamma, uraian dhamma. Dan uraian dhamma yang dari situ tentu jauh lebih baik ya, karena menguraikan apa yang Sang Buddha ucapkan daripada uraian dhamma yang sumbernya tidak jelas, apalagi sumbernya dirinya sendiri lah. Wong dirinya belum capai arahat. Nanti ngaco ya bicaranya. Lalu kalau membuat pandangan keliru buat yang dengar, waduh itu malah lebih sengsara lagi. Ya bikin micaditi, yang pendengarnya jadi keliru semua. Jadi ya kita menguraikan kitab suci itu jauh lebih bagus sebenarnya. Dhammapada ini punya kitab komentar. Jadi selain kitab sucinya Dhammapada, ada juga kitab komentar. Kitab komentarnya itu namanya Dhammapada Atthakatha. Sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia, Dhammapada Atthakatha, yang memuat isinya itu kisah-kisah, cerita-cerita dari masing-masing syair yang diucapkan oleh Sang Buddha sendiri. Ya, jadi di situ masing-masing syair itu ada ya kisahnya, ada ceritanya, ya bagaimana ya Sang Buddha mengucapkan syair itu karena ada kisah apa, ada kejadian apa, yaitu ya yang ada di dalam Dhammapada Atthakatha. Ya, isinya kisah-kisah Dhammapada. Nah, tentu kalau kita baca itu kita menjadi lebih jelas. Oh ya, bahwa masing-masing syair itu ada latar belakangnya, ya ada kejadiannya, sehingga kenapa Sang Buddha mengucapkan syair itu, yaitu ada kejadian apa, ada kejadian apa. Nah itu yang bisa kita gunakan. Ibunya diem dulu Bu, suaranya sampai sini loh Bu. Kalau mau ngobrol belakang sono, muri, ngobrol muri. Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian, jadi tadi itu saya mau menguraikan itu sebenarnya, karena saya sudah ngomong, tak uraikan ini, tak jelaskan saja syair demi syair saja. Ya, jadi itu syair nomor 108, ya 108. Yang diucapkan itu adalah terjemahannya langsung saja ya. Di dalam dunia ini pengorbanan dan persembahan apapun yang dilakukan oleh seseorang selama 100 tahun untuk memperoleh pahala dari perbuatannya itu, ya, semuanya tidak berharga seperempat bagian pun daripada penghormatan yang diberikan kepada orang yang hidupnya lurus. Ini kisahnya begini. Jadi ketika itu Bante Sariputta, Bapak Ibu tahu ya, Bante Sariputta itu ada dua rupang ya, dua arca itu ya, di sampingnya Sang Buddha. Nanti kalau Bapak Ibu ditanya, itu rupangnya siapa, arcanya siapa, yang kanan siapa, yang kiri siapa, ya. Jangan ngomong pengawalnya loh ya, Sang Buddha ndak punya pengawal ya. Mau dipadak nakara kongco. Yang kanan sini ya ini sebenarnya ini arcanya sih wajahnya mirip ya, tapi ini dua arca ini adalah siswa utama ya, siswa utama atau murid utama Sang Buddha. Siswa utama laki-laki ya, biku yang terkenal ya zaman Sang Buddha, yang mempunyai ya kelebihan ya. Jadi beda dengan biku-biku yang lain ya. Nah, itu Bante Sariputta sebelah sini ya, itu mempunyai kelebihan apa? Kebijaksanaannya ya, pengertiannya, pengetahuannya itu wah, mirip Sang Buddha, tetapi tetap lebih hebat Sang Buddha, yaitu Bante Sariputta. Yang sebelah sana ya itu adalah Bante Mahamoggallana.
Mahamoggallana itu adalah siswa utama Sang Buddha juga yang mempunyai kemampuan batin luar biasa. Ya, itu adalah kemampuan batin di sini adalah kalau orang suka katakan kesaktian, ya, hasil dari meditasi yang luar biasa. Ya, itu juga mirip seperti Sang Buddha tapi jauh lebih hebat Sang Buddha. Ya, jadi dua ini biku yang istilahnya itu Agasawaka, biku utama, ya, sewaktu zaman Sang Buddha masih hidup. Ya. Lalu Sang Buddha juga mempunyai bikuni utama. Ya, ada dua bikuni juga. Bikuni itu biku perempuan, ya. Khema dan Upalawana. Yang satunya itu kebijaksanaannya luar biasa, Upalawana itu kemampuan batinnya luar biasa, mirip seperti ini. Ya, jadi zaman Sang Buddha itu ada murid-murid yang terkenal, yang memang pinter-pinter, hebat-hebat. Ya, nah ini yang biku yang dua ini, yaitu Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana. Ya, nah itu duduknya begitu, lalu menghormat Sang Buddha, ya, karena murid Sang Buddha. Ya, hampir di wihara-wihara itu banyak sekali, ya, dua siswa utama ini. Di Slawi juga ada dua siswa utama, di Pekalongan juga ada, ya, dua siswa utama. Jadi Agasawaka namanya. Nah, Sawaka itu murid utama, murid, Aga itu utama, siswa utama, murid utama yang mempunyai kelebihan, ya. Nah, itu kelebihannya itu yang satu itu kebijaksanaannya, yang satunya lagi kemampuan batinnya luar biasa. Gitu, ya. Jadi itu siswa. Nah, ini kisahnya itu Bante Sariputta, ya, ketemu dengan seorang Brahmana. Zaman Sang Buddha itu banyak, ya, Brahmana. Brahmana itu artinya ya bisa dikatakan petapa juga, ya, petapa juga, tapi bukan dari agama Buddha. Ya, bukan dari agama Buddha. Mereka itu tokoh, ya, tokoh yang bukan Buddhis, ya, bukan dari agama Buddha. Brahmana. Brahmana ini mengatakan pada Sang Buddha bahwa dia itu melakukan upacara-upacara pengorbanan. Memang zaman Sang Buddha masih hidup itu banyak upacara pengorbanan. Upacara pengorbanan itu apa? Ya, mengorbankan binatang-binatang, ya, mengorbankan itu biasanya, ya, binatang-binatang yang disembelih, ya, kemudian dipersembahkan kepada, ya, makhluk-makhluk, kepada dewa-dewa. Mereka menganggap bahwa upacara ini bisa menyelamatkan, bisa membuat kebahagiaan buat manusia. Jadi, ya, mereka menghormat pada dewa-dewa dengan upacara-upacara, ya, membakar macam-macam. Ada persembahan-persembahan, ada bunga, ada dupa dan macam-macam itu. Ya, dan juga pengorbanan, ya, binatang-binatang. Nah, itu Brahmana itu mengatakan bahwa dia itu melakukan hal itu sudah lama dan dia mengharapkan dengan cara itu dia bisa mendapatkan pahala, yaitu kebahagiaan, hidupnya bisa maju, bisa sukses, bisa berhasil, ya, bisa bahagia dengan melakukan upacara seperti itu, gitu, ya. Ya, sekarang ya banyak juga upacara-upacara yang ya macam-macam, ya. Di saya nyenggol-nyenggol ke tempat lain. Ya, upacara yang macam-macam, yang, nah, itu kalau di tempat kita kan upacaranya sederhana toh, paling itu pasang hiu, pasang lilin, pasang bunga, gitu saja. Ya, tapi kadang-kadang ada upacara yang macam-macam sekali. Nah, itu supaya apa? Supaya mendapatkan rezeki, dapat segala macam, ya itu. Nah, kemudian, ya, Bante Sariputta menyampaikan hal itu, ya, kepada Sang Buddha, ya, bahwa itu Brahmana melakukan upacara pengorbanan untuk supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya.
Lalu Sang Buddha mengucapkan syair seperti itu, bahwa sebenarnya upacara pengorbanan seperti itu bukan berarti tidak ada buahnya, ya ada buahnya, tapi kecil. Buahnya itu tidak lebih dari 1/4 ya bagian, ya jadi tidak lebih dari 1/4 bagian daripada kalau kita melakukan penghormatan yang diberikan kepada orang-orang yang baik. Ya, jadi daripada kita menghormat kepada apa yang tidak kelihatan itu, lebih baik kita menghormat pada orang yang baik, itu jauh buahnya, ya jauh manfaatnya lebih besar. Nah di sini Sang Buddha nanti bisa memberikan dirunut orang yang baik itu yang seperti apa, ya. Yang tentu yang paling bawah itu adalah orang tuanya sendiri, ya orang tuanya sendiri. Kalau kita memberi penghormatan, kita berbakti pada orang tua itu jauh pahalanya besar, ya jauh lebih besar pahalanya. Kemudian ya kepada orang-orang yang berjasa, ya bahkan kemudian kepada yang paling atas adalah Sang Buddha sendiri dan para arahat, yaitu akan memberikan buah ya manfaat yang jauh lebih besar ya daripada upacara-upacara yang bermacam-macam itu. Jadi di sini ya Bapak Ibu, sebenarnya Sang Buddha itu ingin menunjukkan bagaimana yang namanya penghormatan, ya penghormatan ataupun bisa dikatakan sembahyang lah ya, yaitu sembahyang kepada orang tua sendiri, pada leluhur, itu jauh lebih bermanfaat sebenarnya. Nah ini pada masa sekarang ini kan, saat sekarang bulan Cidwe, bulan Patidana, ya sebenarnya itu yaitu menghormat pada orang tua, pada leluhur, itu lebih berguna karena mereka berjasa. Tanpa ada orang tua, tanpa ada leluhur, ya kita tidak ada sebenarnya. Adanya kita karena ada orang tua, adanya leluhur kita. Ya, kita menjadi seperti sekarang juga bisa dikatakan karena orang tua kita. Nah, jadi disitulah ya kita menghormat pada orang tua itu mempunyai pahala jauh lebih besar. Ya bakti kepada orang tua itu pahalanya besar, ya bermanfaat sekali, ya karena membalas jasa orang tua, ya membalas jasa, menyampaikan penghormatan, penghargaan ya terhadap jasa daripada orang tua. Nah di situ ya kita itu jadinya bisa ada semacam Bapak Ibu, ada semacam penghargaan terhadap kebaikan orang lain. Nah ini yang seringkali kita itu lupa, ya kebaikan orang lain dilupakan, kebaikannya diri sendiri yang ingat. Saya sudah bantu itu, saya sudah berdana sono, saya. Tapi tidak pernah kita ingat orang lain pernah bantu saya, orang lain pernah menolong saya, orang lain pernah memberi apa pada saya, itu sering dilupakan. Ya. Nah itu karena apa? Ya karena kita lebih memperhatikan diri kita sendiri. Kebaikannya diri kita yang lebih ditonjolkan daripada kebaikan orang lain. Sebenarnya di situ kuncinya. Supaya kita itu menghargai yang namanya perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Siapapun juga. Ya orang lain mungkin kita tidak kenal sama orang itu, tapi kalau orang itu berbuat baik sama kita, menolong pada kita harus menyampaikan ya paling tidak ya terima kasih, ya menghargai perbuatan dia. Lebih daripada itu tentu kita akan bersahabat dan kita bisa memberi juga kepada orang itu sehingga terjadi hubungan timbal balik saling berbuat baik. Sebenarnya itu, ya jadi membalas jasa di sini maksudnya ya kita itu diajari untuk menghargai kebaikannya orang lain. Ya.
bukan ngingat-ngingat kebaikannya diri sendiri saja, tapi justru ingatnya kebaikan orang lain. Ingat apa yang orang lain sudah lakukan pada kita, kebajikan orang lain yang sudah dilakukan pada kita. Ya, meskipun kadang-kadang kita itu ambil contoh membayar misalnya ya, tapi ya membayar itu kan sebenarnya hanya ibarat kata itu ya ibarat kata hanya membalas jasa sebenarnya. Ya, jadi justru kebaikan yang dilakukan orang itu tetap lebih kita hargain. Ambil contoh misalnya Bapak Ibu ya pernah sekolah. Ya mungkin Bapak Ibu waktu kecil belum ngerti ABCD ya, 1, 2, 3, 4. Yang ngajari ABCD 1, 2, 3, 4 lah Bu Guru, Pak Guru toh. Nah, sekarang kita bisa baca, bisa tulis itu juga jasanya orang yang ngajari ABCD, yang ngajari 1, 2, 3, 4. Ya. Meskipun dulu sekolah kita bayar, tetapi ya mereka yang mau memberikan pelajaran, mendidik kita dengan sabar segala macam, itu jasanya besar loh sebenarnya. Itu jasanya besar. Ya, jadi ya jangan lalu kita mikirnya kan sudah tak bayar Bante. Loh, emangnya bisnis ya. Lain ya, ini kan perbuatan baik itu sebenarnya bukan perbuatan bisnis. Perbuatan baik ya perbuatan baik. Ya bukan kita jual beli. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Jadi seperti halnya misalnya saudara Bapak Ibu naik becak ya. Ya, tadi saya lihat Ibu Pranoto naik becak baru datang. Ya, tukangnya becak itu sampai ndunglukan becak segala macam. Saya pikir dia berjasa. Meskipun Ibu Pranoto bayar, tapi sebenarnya ya perlu dihargai juga. Dengan ucapan apa? Terima kasih Pak. Paling tidak kita mengucapkan terima kasih Pak, menghargai orang lain, menghargai kebaikan orang lain. Minimal kita mengucapkan terima kasih. Ya. Lebih daripada itu kita bisa memberikan apa? Ya memberikan dana pada orang itu karena apa? Ya dia sudah berbuat baik kepada kita. Kalau kita berpikir semacam itu ya, cara berpikir semacam itu cara berpikir yang mengutamakan perbuatan baik, yang memprioritaskan kebajikan, bukan cara berpikir yang istilah kata itu apa ya, bayar membayar gitu loh. Bukan cara berpikir yang bisnis, tapi berpikir secara kita melihat itu sebagai oh ini berbuat baiknya. Meskipun saya bayar, tapi dia sudah berbuat kebajikan. Nah itu cara berpikir yang saya pikir cara berpikir yang sangat Buddhis. Ya sangat Buddhis. Bukan cara berpikir ekonomis. Tapi berpikir Buddhis. Buddhis itu tahu ya, Buddhis itu ya ajaran Sang Buddha. Ya itu karena ajaran Sang Buddha itu mengutamakan kebajikan. Kita melihat itu kebajikan orang, bukan melihat bayarane atau uangnya, bukan. Tapi lihatlah kebajikan orang itu. Kita menghargai kebajikan orang itu. Nah, disitulah sebenarnya kita itu menjadi istilah kata kalau di dalam masyarakat umum memanusiakan manusia. Meskipun tukang becak itu ya manusia. Kita memanusiakan manusia. Jadi menghargai manusia sebagai manusia. Ya. Jangan menghargai manusia itu dengan bayaran. Itu merendahkan sebenarnya. Sangat merendahkan. Pikiran yang sangat merendahkan buat kita. Itu cara berpikir yang tidak sesuai dengan Dhamma, dengan ajaran Sang Buddha. Ya, kita harus melihat manusia sebagai manusia. Dia juga bisa capek seperti saya juga bisa capek seperti dia. Dia bisa lapar seperti saya juga dia juga bisa sakit seperti saya, sama saja, sama-sama manusia. Nah,
Dari situlah kita itu bisa menghargai orang. Ya artinya kita bisa tahu, oh iya, ya, menghargai orang itu memanusiakan manusia, ya membuat ya dia itu betul-betul sebagai manusia. Itu sebenarnya kalau dalam Dhamma itulah ajaran metta karuna. Itulah ajaran cinta kasih kasih sayang. Cinta kasih kasih sayang bukan kalau minta terus diberi. Oh bukan begitu. Kalau minta diberi dong Bante, kalau minta mesti dikasih. Bante ini gampangan, Bante ini apa? Kalau diminta mesti diberi. Bukan begitu. Metta cinta kasih kasih sayang itu ya salah satunya memanusiakan manusia, menganggap manusia itu seperti dirinya dia. Ya kalau misalnya dia lapar, saya juga rasanya laparnya dia itu sama dengan laparnya saya, tidak ada bedanya. Ya, kalau orang bisa berpikir seperti itu nanti dia akan ya memberi ataupun menolong ya. Karena apa? Karena ya dia ingin seperti orang lain seperti dirinya. Orang lain seperti dirinya. Ya, kalau berbicara itu juga memanusiakan manusia. Ya, tidak asal ngomong cemprang. Ya, karena kebanyakan ngomong juga capek yang dengar. Semua orang juga kalau kebanyakan ngomong juga dengarkan capek, bosan. Kalau memanusiakan manusia bagaimana Bante? Ya seperlunya lah ngomongnya. Ya, karena semua orang yang juga ngomongnya mau seperlunya saja, tidak usah bar soranono gunane. Itu sebenarnya memanusiakan manusia paling simpel sebenarnya. Kalau kita mau memikirkan orang lain seperti dirinya sendiri. Kuncinya seperti itu, memikirkan orang lain seperti dirinya sendiri. Memikirkan suaminya seperti dirinya sendiri. Memikirkan istrinya seperti dirinya sendiri. Memikirkan anaknya seperti dirinya sendiri. Itu cinta kasih sayang. Ya, mikirkan orang lain seperti dirinya sendiri. Ya, itu saya sudah nanti waktu ini anak masih satu syair. Cari anak perlombaan gitu. Saya sampai jam berapa ini ngomongnya? Terserah Bante. Terserah Bante. Terserah ada perlombaan. Kan biar selesai dulu Bante. Oh iya sudah, ini radan cepet. Karena ini mau 17-an ceritanya, Agustusan, saya ngikutin aja. Nanti soalnya kalau saya enggak seperti itu tidak memanusiakan Pak Ismadi. Yang ngurusi perlombaan nanti Bante ini orang ngerti ini. Nah itu. Kalau saya mau memanusiakan beliau ya saya harus tahu diri. Nah, ya itu. Syair yang kedua itu ya 109. Ia yang selalu menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, kelak akan memperoleh 4 hal: usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Ayu, wano, sukang, balang. Ayu itu usia panjang, wano itu keindahan, sukang itu kebahagiaan, balang itu kekuatan. Ini ada kisahnya, tapi saya tidak usah panjang karena ini kisahnya adalah kisah seorang anak yang usianya panjang, ya usianya panjang namanya Ayuwadana, ya karena apa? Karena dibacain parita oleh para Bante sampai usianya jadi panjang, ya sampai kemudian itu Bante tanya Mas Sang Buddha, bagaimana Bante supaya umurnya bagaimana seseorang bisa umurnya bisa panjang begitu. Lalu Sang Buddha mengucapkan syair ini. Yang kalau orang itu menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, maka orang itu bisa umurnya panjang dan indah. Indah itu bagus, wajahnya bagus, penampilannya gitu ya. Kemudian bahagia, suka dan mempunyai kekuatan fisik maupun mental. Badannya kuat, mentalnya juga kuat. Ya. Di sini Sang Buddha menekankan bagaimana menghormati dan menghargai orang lain. Seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Ya kalau kita menghormati dan menghargai orang lain seperti memanusiakan manusia. Siapapun juga. Ya meskipun kita tidak kenal,
ataupun kita kenal, yaitu di situ kita akan bisa berbuat ya, menghargai, menghormati orang lain ya. Bukan berarti apa ya, bukan berarti kita itu lebih rendah daripada orang lain, tidak. Ini tidak ada urusan lebih rendah. Nah, sebenarnya akan sulit buat seseorang itu menghargai dan menghormati orang lain. Halangannya apa? Halangannya itu merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, lebih kaya, lebih pinter, lebih segala hal. Itu biasanya susah untuk menghormati dan menghargai orang lain. Lebih sukses misalnya, itu biasanya tidak mau. Karena saya lebih daripada orang lain. Saya sudah hebat, ya, lebih tinggi, lebih kuasa. Lebih karena dia sebagai pemimpin lebih berkuasa, jadi susah dia untuk memanusiakan orang lain. Ya, karena dia itu sebagai orang yang mempunyai jabatan-jabatan atau itu juga sulit untuk menghormati dan menghargai orang lain. Karena apa? Karena kesombongannya dia. Menghormati dan menghargai orang lain itu bisa dilakukan buat orang yang rendah hati. Rendah hati. Kalau orang yang sombong susah, orang yang tinggi hati itu susah. Ya, dia disuruh ini saja nama begini aja kayak abot temen tangane. Apalagi disuruh sujud, wah boyoke pegel. Ada yang ngomong kayak gitu, boyoke pegel. Pegel temenan, digawe pegel. Ya. Kalau pegel temenan, ya maklum sakit. Karena sudah tua, barangkali sakit, pegel temenan, ora apa-apa. Tapi kalau digawe pegel, sebenarnya dia yang ndak pegel tapi etok-etok, pura-pura pegel, itu namanya ya tinggi hati, ya sombong, ya bukan rendah hati. Justru kalau mau rendah hati, orang yang akan dengan mudah sujud, malah orang tuanya namaskara sama orang tuanya itu sangat mudah melakukan itu. Oh ya, nah ini sekalian saya ngomong. Umat Buddha itu seringkali ya, lah ini termasuk di sini. Ngopak bareng sudah selesai khotbah ya. Mari kita menghormat Bante, ngono toh. Oh kasawan dami Bante terus pada namaskara sama saya ya. Kadang-kadang saya mikir, kie anggar ning omah namaskara karo papa mamai ora ya. Saya sebenarnya mau tanya seperti itu. Tapi saya tidak mau, mumpung saya khotbah jadi ngomong saya. Kenapa? Lah, kok sama saya namaskara, sama papa mamahnya, wah anjali saja abot, kayak kepinden. Sebenarnya itu ya di rumah harus mau namaskara sama orang tuanya loh, mau sujud loh sama orang tuanya, ya. Jangan sujudnya sama bantenya saja. Sebenarnya saya itu ya mau disujudi begitu. Dari kemarin cuma ora usah kayak kue. Karena saya selalu berpikirnya itu sama orang tuanya saja, sama papa mamahnya yang berjasa, yang membesarkan, yang melahirkan. Sujudlah sama orang tuanya. Kalau tidak bisa sujud, kalau ketemu sama papa mamahnya, entah dirangkul, entah dicium, itulah ya penghormatan pada orang tua. Jangan latah karo bantene ya. Saya kadang-kadang yo, bukannya apa, bukan saya tidak mau disujudin, ya karena saya hanya mikir itu sudah sujud sama papa mamahnya belum gitu loh. Ya jadi bersujudlah pada papa mamahnya. Sujud tahu ya, kui. pai kui. Belum ngerti, susah saya. Namaskara. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti namaskara sama saya ya itu nanti siap-siap wah ki bantene ngotakon kae. Sudah bersujud karo wong tuane dhewek ora durung kae. Ngar durung kayong pimen kae. Bantene pimen kae. Karo wong tuane dhewek ora kaya kuwe ya. Susah kadang-kadang. Nah itu saya
ya semacam mendidik loh ya, bukan kritiki, nanti saya dikatakan kritik. Saya mendidik gitu, mendidik umat supaya ya kalau sujud itu sujud sama orang yang berjasa itu bagus sekali ya. Bersujud pada orang tuanya sendiri, ya paling tidak ya kalau apa namanya pergi ya orang tuanya dipamiti, Pak saya tak ke wihara dulu ya, Mah saya ke wihara dulu. Meskipun tidak usah sujud itu ya dipamiti dulu ya. Nanti kalau datang ya Pak, Mah sudah pulang gitu. Itu kan orang tuanya seneng ya, dianggap ada, dianggap anak ya, dianggap orang tuanya itu ada. Kalau orang tua ndak dipamiti, pergi sendiri, los gitu, pulang ya kluyur, dianggap ke wong tua ke makhluk halus apa pimen sih ya. Ini orang tua ini ada, orang tua itu manusia. Ya mbok ya dipamiti lah, atau ya di apa ya di apa disopo lah ya, disapa itu ya, supaya ya dianggap sebagai manusia gitu ya. Jadi bukan makhluk halus orang tua kita, itu dianggap manusia supaya ya orang tua itu bisa ngerti ya apa yang kita lakukan. Dari situ itu sudah penghormatan sebenarnya kepada orang tua ya, itu ya. Ada kebudayaan di sini, saya pikir ini khas Tegal. Anggar mau makan mesti nawani, ya. Pah makan, Mah makan, bagus, ya bagus. Kadang-kadang saya ditawani, Bante makan, oh, ya wes, melu-melu. Padahal Bante ini udah makan. Kadang-kadang saya sendiri yang nawani, saya makan dulu ya, gitu. Jadi ya maksudnya ya saya makan dulu gitu. Ya artinya ya saya menganggap saudara-saudara itu ya manusia, maka tak omongi kalau tak anggap makhluk halus saya meneng baik. Lah ora katon. Nah, dari situ ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ya belajar begitu. Jadi itu merupakan penghormatan pada orang tua. Ya penghormatan pada siapapun juga ya, kalau kita ya kalau ketemu selamat pagi Bante, selamat sore, selamat siang, ya. Namo Buddhaya, Sotihotu, bisa juga ya semacam itu. Jadi ya ada memanusiakan, menganggap dia itu manusia, diceluk, disopo gitu loh. Supaya karena manusia kalau disapa kan bisa nyauri. Tapi sing disapa yang nyauri aja meneng bae. Kadang-kadang disapa meneng bae malah merengut, pimen gue. Dia dianggap manusia tapi kok sing dianggap manusia malah itu manusia. Ya, jadi ini susah. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ya kita saling menghormat, ya itu akan membuat kita itu apa bisa menghargai satu sama lain. Terutama ya itu tadi saya sudah jelaskan, menghormati kebajikan, perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh orang lain. Itu sangat perlu sekali karena kita itu mengutamakan kebajikan. Dalam agama Buddha itu kebajikan itu lebih utama daripada yang lain. Jadi di situ perbuatan baik itu sangat penting sekali ya. Jadi kita mengutamakan itu. Kemudian syair yang terakhir Bapak Ibu, ya ini walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi memiliki kelakuan buruk dan tidak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari-hari dari orang yang memiliki sila dan bersemadi, bermeditasi. Ya Bapak Ibu, ini kisahnya ada kisah itu perampok, ya perampok yang suka ngerampok, suka mencuri, ya, ngambil barangnya orang lain, tapi dia juga sergap untuk melakukan upacara-upacara, sembayang-sembayang, sergap juga perampok dan jadi sembayangnya ya sergap, ngerampoknya ya sergap gitu ya pada baik. Nah terus ketemu Sang Buddha lah, Sang Buddha bilang daripada kamu ngerampok dan mencuri seperti itu lebih baik kamu berbuat kebaikan. Meskipun sehari jauh lebih berguna
daripada kamu mencuri, merampok seperti itu. Nah itu memang kalau kita pikirkan ya perbuatan baiknya di sini, meskipun sehari saja kita berbuat baik itu lebih berguna, bermanfaat daripada ya kita lama berbuat yang buruk-buruk itu. Ya, karena buah daripada kebaikannya itu tentu ya kebaikan ini akan memberikan kebahagiaan buat diri kita sendiri, kebahagiaan buat orang lain sekitar kita, dan juga ya membuat kita hidupnya itu merasa puas, ya, merasa senang. Itu kebaikan itu jauh lebih itu bisa berharga daripada ya kita melakukan hal-hal yang buruk-buruk seperti itu. Berbuat buruk itu ya menyenangkan Bapak Ibu. Kalau merampok bisa hasilnya gede kan seneng tuh ya. Berjudi juga hasilnya banyak ya seneng juga. Jadi jangan dikira, berjudi bagaimana, merampok itu menderita. Ya memang awalnya menyenangkan, pasti menyenangkan karena hasilnya kan bisa besar toh. Mencuri hasilnya besar, berjudi hasilnya besar, itu tentu saja menyenangkan ya. Awalnya bisa seperti itu, meskipun itu akan membuat ya dampak atau akibat yang bikin susah orang lain, ya bikin susah ya keluarganya, bikin susah banyak orang. Ya itu hal seperti itulah yang membuat yang perlu kita pikirkan. Jauh lebih baik kita berbuat baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, di sini Sang Buddha menekankan bagaimana kita itu melakukan perbuatan-perbuatan baik ya, tapi ya juga bermeditasi ya. Meditasi itu penting loh Bapak Ibu, supaya pikiran kita itu tidak keluyuran ke sana kemari ya, supaya pikiran kita itu bisa terjaga, pikiran terkendali, punya rem. Kalau enggak nanti pikiran itu enggak punya rem, bisa blong ya. Kalau nanti blong itu juga kitanya yang susah, hidup kita banyak salah, banyak kekeliruan, kekilafan. Kadang-kadang orang katakan hidupnya kilaf, yaitu karena enggak punya rem. Jadi kalau kita punya rem yang kuat sebenarnya itu ya tidak sembarangan. Kita enggak akan merasa menyesal sudah melakukan sesuatu ya. Kadang-kadang kita itu menjadi menyesal sudah terlanjur melakukan sesuatu baru ada penyesalan ya. Karena apa? Karena ya pikiran kita sendiri tidak kuat ya, gampang keseret kepada apa yang mau kita lakukan, sehingga ya itu nanti kalau yang kita lakukan yang buruk-buruk, yang jelek, lalu kita bisa menyesal di kelak kemudian hari. Nah disitulah ya nanti kita menjadi malah ya sudah terlanjur, sudah terjadi, mau bagaimana lagi, dampaknya itu sulit sekali ya. Jadi ya bagaimana kita bisa membuat pikiran yang kuat itu sebenarnya dari ya bermeditasi, bersamadhi. Jangan mikir kalau meditasi itu, Bante kalau meditasi kan susah, jangan-jangan orang susah loh Bapak Ibu. Meditasi itu sehari-hari saja. Loh gimana Bante sehari-hari? Asal mau sadar. Kalau Bapak Ibu jalan ya diperhatikan jalannya. Ya bukan lalu jalannya pelan-pelan, ya bukan, biasa saja. Cuman ya pikirannya ndak keluyuran ke sana kemari. Ya melaku, diperhatikan. Ya nyong lagi melaku, itu sadar. Nyong lagi ngomong, ya omongannya kira-kira pimen ke. Ya gawe susah wong ora, itu sadar. Hanya seperti itu saja kok. Istilahnya kadang-kadang sadar setiap saat itu istilahnya. Itu janjane meditasi. Kalau ibu-ibu sedang masak ya sadar, itu pikirannya di situ. Jangan tangannya goreng tempe tapi pikirannya jalan ke mall sana itu. Pimen gue. Engko tadi tempenya gosong. Ya tempenya gosong, ya wis gosong. Wah, itu namanya pikirannya keluyuran ke sana kemari. Mbok sadar saya ini tempenya sudah ndak gosong ya, sudah harus diangkat ya diangkat. Itu meditasi. Itu meditasi, bukan ndak usah mikir kudu meneng kayak sejam, 2 jam, 3 jam. Siapa?
jangan menakutkan dirinya sendiri. Lalu jadi takut sendiri saya meditasi Bante. Oh, jadi tidak bisa meditasi. Lah, lawang meditasi itu disadari saja kok setiap kita melakukan apa, bicara disadarin, apa kita jalan disadarin, ya. Apalagi di sini banyak tundagan, itu harus sadar. Kalau tidak sadar nanti keprosot, jatuh. Ya, itu untung sudah ada pagar ya, sudah ada pagar ya, bisa kepleset. Ya karena tidak sadar. Sebenarnya yang meskipun sudah ada pagar juga ada tundagannya turun, itu ya dilihat. Wong itu tundagannya rada peteng. Lah iya toh ya. Coba sih diperhatikan, iya Bante tundangan petengah orang hati orang didorong pelosot gitu aja, ya orang sadar. Jadi harus sadar. Memang ya orang hidup itu kalau tidak sadar nanti jalan sana ya bisa keblosok itu. Ya namanya. Sebenarnya meditasi ya kita sadarin aja kita lakukan. Kalau pikirannya sedang pikirannya jelek Bante, kalau saudara setiap kali sadar ya kesadarannya kuat. Nanti kalau saudara pikirannya jelek keluar, kalau saudara sadarin, mesti pikirannya jelek pergi. Pergi. Selesai. Karena kesadarannya kuat. Tapi kalau saudara kesadarannya tidak kuat, pikirannya jelek itu malah menggogok di situ, terus tidak pergi-pergi. Pikirannya jelek itu di situ, pikirannya yang menyedihkan itu di situ, terus orang bisa minggir-minggir, tidak bisa. Karena apa? Kesadaran kita lemah. Kesadaran kita lemah. Kalau kesadaran kita kuat, begitu kita sadar, pergi dia. Wong itu cuma pikiran kok. Pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang sedih, pikiran-pikiran yang menakutkan, pikiran yang apa saja itu kalau kita sadari juga bisa pergi sebenarnya. Ya, tapi ya kalau kita kuat, kalau tidak kuat kesadarannya, lah itu ya terus tidak pergi-pergi, pikirannya di situ terus. Menakutkan, tegang, cemas, segala macam, ya karena kesadaran kita lemah. Jadi kalau kita sadar, bagaimana Pak? Ya sadari saja. Saben hari kita sekarang sedang mendengarkan khotbah ya sadar gitu. Jangan matanya ndelengna saya tapi pikirannya di dapur. Ya lain itu ndak sadar. Matanya lihat ke saya, pikirannya di sini, jangan pergi ke sana-sana, ke tempat dapur, ke tempat mana, ya itu namanya tidak sadar. Ya dengarkan gitu, sudah selesai. Jadi satu persatu, ya tidak usah macam-macam yang kita lakukan itu membuat kita lemah kesadarannya. Kadang-kadang saya memperhatikan orang makan sambil ngomong, sambil baca koran, sambil HP-nan. Jadi bingung saya itu. Ki sing ngendi kesadaran iki? Sing mangan, sing HP-nan, sing deleng koran, sing ngomong. Susah loh saudara kesadarannya. Itu untung-untungan bener. Kalau ndak untung tidak bener, kacau semua. Ngomongnya ngawur, mangane ora dirasa, ndak ngerti kalau makan makanan yang bagaimana, ndak tahu asal blak-blak. Ya karena kesadarannya itu ya ndak konsen, ndak perhatiin satu persatu. Ya jadi itu mengenai meditasi. Jadi ya jangan sampai menjadi ngeri sama meditasi atau wah kayak gitu. Sebenarnya meditasi saben hari bisa saudara lakukan dalam setiap saat itu bisa meditasi. Nah kalau hari Kamis malam ya sengaja latihan meditasi di sini. Ya itu cuma latihannya, tapi nanti harus dipraktekkan sendiri di rumah. Wong namanya latihan toh. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan karena ini mau ada acara berikutnya, lomba-lomba dan sebagainya supaya punya waktu ya dan semoga kita semua belajar dhamma dengan baik. Makin lama kita mendalami dhamma bisa dipraktekkanlah dalam hidup kita sehari-hari. Semoga semua makhluk hidupnya bahagia. Sekian, terima kasih.